wabarakatuh. Tanda pas like komen atau bagus. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil muwafiqil ula, hamdan yuwafi birahul mutakammila, summa sholatu ala rasulil mustafa wa ali ma sahbi wa atba'il mila. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali bersama dalam pengajian rutin mingguan kajian fikih kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan kumpulnya kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman tentang apa-apa yang disampaikan sehingga nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengulang materi yang telah lalu, syarat sholat. Yang pertama, syarat sholat yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Syarat sholat yang pertama, suci daripada hadas kecil dan besar. Hadas kecil bisa dihilangkan, bisa disucikan dengan berwudu. Hadas besar disucikan atau dihilangkan dengan mandi wajib. Syarat sholat yang nomor kedua, suci badan, pakaian, tempat. Syarat sholat yang nomor kedua, suci badan, pakaian, tempat. Syarat sholat yang ketiga, menutup aurat. Syarat sholat yang keempat, mengetahui masuk waktu sholat. Yang keempat, mengetahui masuk waktu sholat. Yang nomor kelima, menghadap kiblat. Yang nomor keenam, nggak ada. Kirain mau bikin sendiri. Jadi syarat sholat
ada 5. Yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seumpama kencing, berak. Nah, itu bisa disucikan dengan kita berwudu. Hadas besar seumpama kalau wanita haid, menstruasi, suami istri setelah berhubungan, jima, atau setelah nifas, melahirkan bagi seorang perempuan. Nah, itu berarti mereka mempunyai hadas besar. Disucikan dengan mandi wajib. Yang nomor kedua, syarat sah sholat itu adalah suci badan, pakaian, tempat. Far'un, pendahuluan. Yusanu lil junubi wa haidin wa nufasai ba'da inqita'i damuma goslu farjin wa wudu'in linaumin wa aklin wa surbin. 17 tahun ke atas. Bagaimana nih? Semisal kita punya hadas junub, yang punya pasangan habis berjima dengan istri, berarti punya hadas junub. Terus yang belum punya pasangan habis mimpi basah, berarti punya hadas junub. Yang perempuan haid, atau yang sudah punya suami nifas habis melahirkan. Terus yang haid sudah beres haidnya. Misalkan yang biasa haid 1 minggu, beres 1 minggu. Yang junub sudah beres dari yang punya suami istri berhubungannya, beres nih. Nah, apalagi pengantin baru, contoh pengantin baru berhubungan masih sore, udah berhubungan, kan itu kan harus setelah selesai harus mandi, sedangkan masih sore, gimana ini? Mandinya ntar aja ditunda, mau tidur dulu, ntar aja sekalian sholat subuh mandinya. Gimana itu? Nah, yusanu disunahkan lil junubi bagi yang mempunyai hadas junub goslu farjin wa wudu'in linaumin. Kalau ditunda nih, antar aja lah mandinya, sekalian nanti mandi mau sholat subuh. Nah, disunahkan tuh. Disunahkan apa? Mohon maaf, kalau setelah berhubungan suami istri disunahkan
sebelumnya harus dicuci. Apa itu dicuci? Dicuci, ya. Dicuci dulu, dibersihin, jangan langsung tempel, ya. Habis berhubungan langsung tempel, jangan. Dicuci dulu, lalu berwudu. Setelah itu baru kalau mau tidur tidur. Kalau bagusnya langsung mandi. Tapi karena mainnya ke sorean, jadi ditunda tuh, ya. Jadi sunahnya itu berarti diberesin dulu tuh, ya. Setelah main itu kan acak-acakan, diberesin dulu, ya. Baru wudu, baru tidur. Begitu juga yang punya haid. Setelah beres haidnya, pastikan ada bercik-berciknya tuh, dicuci. Misalkan beres haid, berhenti darahnya itu misalkan menjelang maghrib, ya. Kalau maghrib kayaknya bisa langsung mandi dia, ya. Ini mah tanggung lah. Selesai isya, beres tuh, darahnya berhenti. Nah, kan harusnya langsung mandi tuh. Ntar aja lah, mandinya sekalian mau sholat subuh. Nah, gimana itu? Sedangkan posisinya sudah berhenti darahnya. Nah, sunahnya itu diberesin dulu tuh darahnya, dibersihin dulu, ya, sisa-sisanya itu. Lalu berwudu, lalu kalau mau tidur tidur. Begitu sunahnya, ya. Atau bukan mau tidur, mau makan, macam-macam aja nih, ya. Habis bayar lapar, mau makan, jangan langsung makan, tetap harus tadi diberesin dulu, baru berwudu, baru makan. Atau mau minum, begitu juga minum. Beresin dulu, rapiin dulu, ya. Kalau mandinya malas, dirapiin dulu, dicuci dulu, berwudu, baru minum. Ya, itu sunahnya. Berarti kalau dikerjakan dapat pahala. Wa yukrahu fi'lu shay'in min jalika bila wudu'in. Karena kalau kita habis sedang dalam keadaan punya junub, kita langsung tidur, itu makruh tidurnya. Sampai haram enggak makruh. Apa makruh? Itu dibenci oleh Allah. Lagi kotor, gitu kan? Atau kita punya adat junub, kita makan, itu makruh makannya. Atau minum, jadi makruh. Ya. Jadi tadi diberesin dulu, punya wudu dulu, baru tuh boleh tidur, boleh makan, boleh minum. Nih, ya. Ini pertanyaan ini sering juga ini. Gimana sih seorang perempuan ketika dalam masa haid itu, kan ada yang seminggu, ya. Nah, boleh nggak dalam masa haid itu motong rambut, ya, motong kuku, ya, boleh nggak? Ini bahasannya ada, ya. Ustaz Abdul Somad juga pernah ngebahas, ya. Wayan bagi Allah yazilu qoblal ghusli sa'run au jukron. Sa'ron au jukron. Jadi sebaiknya itu ketika seorang perempuan dalam keadaan haid, ya, berarti dia dalam keadaan junub, itu sebaiknya jangan memotong kuku, jangan memotong rambut.
Wakada begitu juga daman li'anna jalika yaruddu fil akhirati junuban. Begitu juga mengeluarkan darah seperti dibekam. Ketika lagi junub kita jangan dibekam. Karena apa? Karena nanti kalau kita sedang dalam keadaan junub, memotong rambut, memotong kuku, lalu tidak dikumpulkan, dibuang begitu saja, nanti itu di akhirat kuku yang kita potong, rambut yang kita potong, darah yang kita keluarkan di akhirat akan Allah kembalikan dalam keadaan junub, minta pertanggungjawaban. Makanya sebaiknya jangan. Gimana kalau rontok? Ustaz Abdul Somad membahas kalau rontok nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu sengaja memotong rambut, sengaja memotong kuku dalam keadaan dalam masa haid. Kalau rontok sendiri mah nggak masalah. Tapi yang lebih hati-hatinya tetap dikumpulkan. Nanti ketika pas mandi wajibnya ikut dibersihkan, ikut dimandikan. Karena nanti itu akan dikembalikan. Kalau tidak dimandikan, kalau tidak dikumpulkan, tidak dimandikan, nanti di akhirat akan dikembalikan dalam keadaan junub, berarti minta pertanggungjawaban sama orang tersebut. Loh, ya, gitu. Nah gimana nih? Kita kan mau mandi nih, mau mandi junub, ya boleh apa enggak nih kita? Mandinya itu mohon maaf di kamar mandi, tempat yang sepi. Dengan mohon maaf dengan bertelanjang mandi dibahas, ya. Wazada dan boleh taksimulahu apa membuka, ya, membuka artinya dalam keadaan apa namanya, membuka pakaian lil gusli karena akan mandi. Ya, boleh. Bihul watin, mandinya di dalam kamar mandi. Iya, kamar mandi. Iya. Mandi di kamar tidur. Mandinya di tempat yang sepi, seumpama di kamar mandi. Au bihadrotin, atau ada orang ada, tapi orangnya itu mayajuju najruhu, orang-orang yang boleh untuk melihat ilal aurati, kepada auratnya, kazaujatin wa amatin. Mantap. Yang boleh, yang boleh, ya seperti seorang istri dengan suaminya. Boleh, ya, boleh. Mandi bareng maksudnya. Iya. Ya makanya. Ya makanya, jadi boleh ya, boleh. Walaupun ada orang, tapi orangnya itu adalah orang yang boleh melihat auratnya, yaitu seumpama suaminya atau amatnya, ya, amat udah nggak ada sekarang, ya, suaminya lah, bukan boleh. Amat itu budak. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, ketika Rasulullah berperang, menang. Nah itu hartanya, harta rampasannya, harta musuh itu diambil semuanya.
Gunima termasuk ceweknya, laki-lakinya nanti dibikin, yang laki-lakinya dibikin budak, yang perempuannya dibikin amat. Nah kalau amat ini misalkan sudah didapatkan, itu boleh dibagikan kepada sahabat Rasul. Nanti enggak dinikah juga, boleh dihukum di apa namanya Amanin. Boleh di apa namanya, boleh di apa namanya, jadi ibaratnya tidak perlu dengan nikah, kalau udah jadi amat sama tuannya boleh di itu zaman Rasulullah, tapi dihapus dengan sendirinya, dihapus ya. Sekarang udah nggak ada. Nah, yang lebih bahaya lagi, mohon maaf, kadang-kadang TKW kita, nah yang beranggapan mereka, nah itu udah beli katanya, nah itu yang bahaya kan, padahal udah nggak ada ya, udah dihapus ya, zaman perbudakan. Yang laki-lakinya dijual belikan, ada pasarnya, pasar budak. Nih budak ini nih, iya, ini buat apa namanya, buat jadi pengembala kota, nanti dibeli gitu kan, buat jadi apa? Ada pasarnya, pasar perbudakan ya. Tuh. Wasatu abdalu, walaupun begitu boleh tadi ya mandi ya, yang pasangan suami istri dalam satu kamar mandi boleh ya, dengan ibaratnya mohon maaf bertelanjang boleh, tapi wasatu abdalu, dengan memakai tutup, dengan memakai pakaian, dengan memakai sarung itu lebih utama. Gitu Pin. Boleh sih boleh, tapi utamanya tetap pakai iya ya, pakai apa namanya, penutup, pakai sarung kek kan. Nah, gitu. Utamanya, abdolnya. Gimana ini mah? Dalam satu kamar mandi Ipin sama Aris. Masya Allah. Ya, gimana itu? Masya Allah. Bisa aja. Wahurima inkana tuh ya, haram hukumnya walaupun laki-laki sama laki-laki nggak boleh. Nggak boleh ya? Atau perempuan dengan perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada hubungan, tidak boleh. Kemana penuh ya, kemana mandi ya? Penuh kamar mandi. Ganti baju. Iya sama laki-laki dalam satu kamar mohon maaf bertelanjang, perempuan dengan perempuan itu haram hukumnya. Sudah dicegah sama agama. Nanti kan takutnya ya itulah timbul hal-hal yang tidak baik, seperti adanya mohon maaf lesbian. Nah itu bahaya ya. Makanya di LGBT, nah itu makanya dicegah sama aturan agama ya. Cipok. Gimana nih di kamar sendiri di kamar tidur sendiri, aduh tidur ya. Aduh. Mohon maaf tidurnya Maaf tidur. Kayak ikan teri. tidur kamar tidur Ikan asin aja. ya. Kama rumah pilhulwa bila ajatin, tidak ada ketuanya di kamar tidur ibaratnya. Udah ada AC, udah ada apa, tidurnya bertelanjang pula. Sama haram, nggak boleh. Kan malaikat liatin kita.
jangan sampai terbuka semua, tetap harus ditutup. Ya, pakai celana pondok lah, pendek. Ya, gitu. Mohon maaf. Begitu juga mohon maaf ya ketika berhubungan suami istri. Boleh tanya bulat, tapi harus pakai sarung. Satu sarung berdua lah. Atau berselimut berdua. Ya. Mohon maaf. Ininya boleh telanjang, tapi di atasnya ditutup dengan selimut. Ya, gitu. Jadi yang lihat itu cuma kita. Ya, jangan sampai kalau ada tutupnya kan nanti lihat siapa orang. Kalau ada tutupnya mending, kalau ada tutupnya mending. Ngapain? Ini loh, ya. Atau boleh ya membuka aurat ketika ada kebutuhan seperti mau misalkan ada yang mau diobatin ya mau diurut, tapi laki-laki urut jangan perempuan ya, aduh repot ini ya, ya jadi boleh dibuka kalau ada kebutuhan seperti mau ngobatin ya, itu pun harus ada yang nemenin. Nah ini yang berbahaya ya, kalau nggak ada yang nemenin bahaya. Nah, lanjut, udah itu 17 tahun ke atasnya. Sekarang kita lanjut nomor kedua tadi apa? Syarat sah sholat itu adalah suci badan, suci pakaian, suci tempat. Wasaniha, nomor kedua daripada syarat sahnya sholat itu adalah toharatu badanin, suci badan. Wa minhu, termasuk kepada badan, ahul pam, mulut ya, mulut. Makanya kalau mulut kita habis misalkan makan yang bau-bau kayak jengkol, pete, nah itu disunahkan untuk dibersihkan dulu. Jadi harus bersih, termasuk badan itu adalah mulut kita. Habis minum arak, sholat nggak sah sholatnya karena mulutnya najis. Tuh ya. Apalagi wal anfi, seperti hidung juga harus bersih. Terusnya termasuk badan wal ain, mata juga harus bersih. Tuh ya. Wal malbus, pakaiannya harus bersih, tidak perlu bagus tapi bersih, suci ya. Pakaiannya, sarungnya ya, sajadahnya harus bersih, harus suci. Wa makanin yusolli fihi anin najsi. Jadi semuanya tadi, badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus suci dari najis. Ternyata jadi yang termasuk kepada tempat itu adalah tempat sholat kita itu sesuatu yang kita injak. Terusnya yang kita pegang dan yang tempat sujud. Berarti ini
Ini tempat santunan nih. Kalau ada najis di sini, selama tidak kena itu tidak apa-apa. Ya. Ada najis di sini, Teh kucing. nggak apa-apa. Tai cicak, tai kucing, muntah. Muntah kan najis muntah. Iya. Muntah kucing. Nah, selama tidak kena itu tidak apa. Kalau kena Kalau kena mah Mbak. Batal. Nah, iya. paling tangan dua aja. Nah, ya, selama tidak kena itu tidak. Najis itu adalah karosin seperti tai, ya, karosin termasuk kepada najis itu adalah karosin seperti tai. Wabaulin, kencing. Walau kana minat tohiri, tai, burung, kencing, burung, wasamak, tai, ikan. Apalagi tai manusia, ya. Wamajin termasuk kepada najis adalah majid. Majid